Kita mulai sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nih sahabat-sahabat. Tadi ya masih banyak yang masuk nih. Saya coba masukin dulu biar. Nah, insya Allah hari ini kita memasuki pertemuan ke-7 ya, kajian suluk online. Kita akan selalu membahas tentang ayat-ayat Al-Quran karena itu menjadi panduan kita dalam hidup. Kalau tanpa Al-Quran kita tidak bisa menjejak dengan teguh gitu ya, dengan kokoh karena hanya menduga-duga. Karena Al-Quran dari Allah Ta'ala, kita adalah makhluk ciptaannya, maka yang paling tahu apa yang terbaik buat kita, paling tahu apa solusi yang terbaik, masa depan yang terbaik, dan siapa diri kita adalah Allah Ta'ala. Gitu. Kita mencoba menelusuri gitu, kehidupan dari Al-Quran supaya kita faham dan bisa mencoba meraih hakikat dari kehidupan. Tanpa kita faham hakikat dari kehidupan, hakikat dari sebuah takdir yang terjadi, terutama takdir yang menyakitkan, kita akan selalu pontang-panting dibuatnya untuk sekedar mensyukuri kehidupan kita gitu. Selama kita belum bisa menerima seluruh penggal kehidupan kita sebagai a whole gitu, satu keutuhan gitu. Tidak bisa kita menutup mata kemudian satu penggal itu saya tidak mau terima gitu karena terlalu menyakitkan. Berarti hakikatnya belum keterima. Selama hakikatnya belum keterima, kita selalu akan punya ngedumel di hati. Bisa jadi itu perlakuan seseorang yang sangat menyakitkan, tapi toh Allah takdirkan gitu ya. Nah, bagaimana kita menerima itu? Bagaimana sehingga dalam Al-Quran dikatakan ulil albab itu adalah orang yang bisa mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhanku, tidak ada semua yang kau ciptakan itu batil, tidak ada yang sia-sia gitu. Kita masih membahas ini surat Toha ya 82. Bagaimanapun ini sebuah rumusan yang tertera di langit ars gitu, di tiang-tiang ars. Taubat, iman, amal soleh baru ditunjuki gitu masalahnya. Soalnya sehari-hari kita memohon ihdinas siratal mustaqim, itu udah tahapan huda yang kita mohonkan. Cuma yang harus kita evaluasi, taubat kita sudah benar belum, imannya bagaimana dan amal solehnya bagaimana. Nah, mari kita elaborasi berdasarkan tuntunan Al-Quran dan hadis gitu. Nah, kalau hari ini kita akan zoom in kepada fase iman ya. Jadi yang dikatakan iman itu, kata Rasulullah, iman tanpa sabar bagaikan tubuh tanpa kepala. Artinya apa? Orang-orang beriman itu mesti sabar. Nah, jadi sabar dan keimanan itu sesuatu unsur yang melekat. Orang iman pasti sabar, orang sabar pasti beriman. Artinya lagi, kalau kita sedang taubatnya benar, dan tanda taubat benar itu bakal dikasih nur iman, berarti harus menempuh ujiannya. Karena kesabaran tidak muncul di situasi yang leyeh-leyeh gitu ya, semua serba cukup, nggak, susah. Tapi kemudian ketika harus menempuh sebuah kerumitan persoalan hidup gitu ya, ini gimana, kebingungan, kekurangan, disempitkan dunianya, dan di situ kualitas sabar mencuat. Dengan kata lain, ujian itu wajib bagi orang yang beriman. Kenapa wajib? Karena yang kita bermasalah itu, kenapa nur iman tidak bercahaya, tidak bisa muncul? Karena hati demikian ditutupi oleh hijab-hijab qalb yang sebagian kita sering kali tidak sadar itu ada. Kita tidak sadar punya benih kesombongan, ujub, musyrik gitu ya, kekafiran dalam diri kita, kecuali itu semua ditunjukkan oleh Allah Ta'ala melalui sebuah episode ujian. Nah, makanya ujian itu efektif untuk membersihkan hijab qalb. Kata Rasulullah, kalau orang itu diuji dengan kenikmatan, banyak yang gagal. Maka orang yang dirahmati Allah diujilah dengan kesempitan. Maka kita kalau bersuluk, belajar harus bersuka cita kalau ada kesempitan. Dulu para sahabat begitu ya. Saya waktu baca hadisnya kok gini-gini amat. Jadi para sahabat tuh nangis katanya kalau
hidupnya enak-enak aja. Kebalik ya. Kalau kebanyakan kita nangis kalau hidupnya banyak masalah, tapi para sahabat dia tahu hakikat dari ujian, dia sampai menangis. Suatu hari menangis kepada Rasulullah, ya Allah, kenapa hidupku enak-enak aja ya? Kenapa? Dia takut ini Allah abandon me, apakah Allah meninggalkan saya? Karena di dalam Al-Quran ada dikatakan orang-orang yang dibiarkan tenggelam dalam kehidupan dunia, supaya dia semakin tenggelam dan nanti diazab sekaligus gitu. Jadi dibersihkannya di sana. Jadi pilihannya mau dibersihkan di sini atau di sana gitu. Alhamdulillah mendingan di sini, kalau di sana itu aduh intensitas siksa juga intensitas nikmat itu berlipat-lipat gitu. Kalau guru saya bilang 50 tahun pun mendera sebuah kesulitan di bumi ini, nggak ada bandingannya dibanding 5 menit gitu di sana. Coba bayangin, mau yang mana? 50 tahun, 5 menit ya mendingan, ya nggak apa-apalah di sini. Gitu ya. Tapi kan itu kesadaran itu dibangun, diberi oleh Allah Ta'ala. Dan hanya jiwa-jiwa yang mulai dewasa, mau mengambil tanggung jawab itu, berani gitu, untuk mati sebelum mati gitu ya. Aniqtulu anfusakum kalau bahasa Al-Qur'annya dalam surat An-Nisa ayat 66. Itu adalah syarat taubat. Harus let go. Berani nggak kamu menyerahkan dirimu kepadaku gitu. Jadi itu iman. Jadi kalau kita bicara iman, ya mesti sabar. Kalau tidak, kualitas sabar tidak muncul, imannya juga tidak muncul. Nah yang menarik, antara jenjang taubat dan iman, itu kita belajar dari sebuah perkataan seorang Arab Baduy yang diabadikan di dalam Al-Quran. Dia mengklaim dirinya, saya sudah beriman. Kemudian disanggah oleh Allah Ta'ala, engkau belum beriman, tapi engkau baru aslama, baru berserah diri gitu. Jadi antara taubat iman itu ada proses aslama dulu, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Itu gerak hati ya. Karena kalau kita tahu dia yang paling mengetahui, memberikan, maka kita menyerahkan diri itu 100% gitu. Kayak kita mau diobati oleh tabib atau dokter atau bedah, kalau kita percaya betul, enak tuh. Udah diam aja, nanti mau dibelek gitu ya, mau dibedah, mau dipijat sakit, kita percaya dia melakukan yang terbaik. Nah, berarti berserah diri itu membutuhkan elemen trust di awal gitu. Tapi percaya itu nggak akan muncul sebelum kita mengetahui yang bersangkutan gitu. Makanya ini luar biasa gitu, khazanahnya saling sambung menyambung. Makanya dalam taubat itu ada 8 ciri orang taubat kata Rasulullah. Ciri pertama itu orang taubat pasti dia gemar mencari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ini, dengan Allah, dengan agama, bagaimana dia harus membersihkan hati dan lain sebagainya. Karena dia perlu itu gitu, jiwanya mulai bangun. Nah, kalau kita bicara tentang berserah diri, ini ayat Al-Qur'annya sudah dipantang begini sahabat-sahabat di Al-Baqarah 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Di lain sisi kita bisa jadi menyukai sesuatu, padahal itu buruk buat kita. Nah, dikuncinya begini, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui, titik. Allah mengetahui, kamu tidak mengetahui. Jadi, kalau kita dikunci dengan ayat ini, sesuatu yang kita benci belum tentu buruk. Sesuatu yang kita sukai belum tentu baik. Kan ngeri ya? Artinya apa? Ini kita belajar berserah diri kepada Allah Ta'ala. Itu poin penting tuh. Jangan sampai kita pede gitu, percaya diri. Ah, ini yang paling baik buat saya. Ini yang paling baik buat anak saya. Kamu harus kuliah di sini. Nah, itu yang paling baik. Sambil lupa minta sama Allah Ta'ala yang menciptakan dia. Dan yang tahu itu misi hidupnya apa. Kita klaim dia, pokoknya kamu mesti ini, kamu mesti ini. Tapi lupa adabnya, etikanya menghadap Allah dulu. Harusnya ya Allah, ini hambamu, ini anakku, ini ciptaanmu, tolong bimbing hamba, silahkan ya. Nah, kan beda jadinya. Atau kita mengklaim tahu yang terbaik tentang dunia kita gitu. Pokoknya ini yang terbaik, kehidupan ini yang terbaik, pekerjaan ini yang terbaik dan lain sebagainya, belum tentu gitu. Artinya di sini kita disuruh untuk
berkontemplasi. Sebenarnya yang sedang dibangun di sini adalah sebuah adab, ya, sebuah adab bagaimana kita, kalau kemarin saya tulis itu jangan playing God gitu. Kita jangan merasa tahu tentang kehidupan kita. Adabnya tuh kita harus menghadapkan diri, hati kita kepada Allah Ta'ala, bertanya. Bahkan bertanya sekedar saya mesti tambah garam lagi nggak ketika masak gitu ya. Itu kan modifikasi apa kata seorang sufi gitu. Untuk menunjukkan bahwa sungguh kita tidak tahu. Dan khawatir semua akan diminta pertanggungjawabannya, dan pasti diminta pertanggungjawabannya. Begitu kita melakukan manuver yang berasal dari hawa nafsu kita, tanggung jawabnya susah gitu. Nah, kembali ke sini, jadi aslama ya, jadi antara taubat sampai iman ada proses mesti berserah diri, work with the flow. Nah ini implementasinya luas sekali gitu, sangat bisa diterapkan dalam keseharian. Kita harus berserah diri kepada aliran aliran yang maha kuasa gitu. Nah bicara tentang aslama, ini kita harus kembali ke pilar-pilar ya. Jadi dulu hadisnya itu ketika Rasulullah dan para sahabat sedang berkumpul, tiba-tiba datang seorang pemuda dengan pakaian yang sangat rapi, rambut disisir klimis gitu ya. Pemuda itu tampan dan dia bukan, pokoknya asing wajahnya, orang-orang pada bertanya-tanya gitu. Dan tidak tampak sedang habis dari perjalanan gitu. Padahal itu kan di gurun ya. Jadi kalau orang datang ke kota itu udah mulai dari jarak jauh sudah kelihatan kepulan debunya dari jauh, dan tidak ada berita tentang ada seseorang yang akan datang pada saat itu. Tapi kok ini orang tiba-tiba datang out of nowhere dengan tidak ada tanda-tanda baru melakukan perjalanan jauh. Jadi sahabat bertanya-tanya, ini siapa? Lebih kaget lagi ketika sang pemuda itu tiba-tiba datang langsung duduk di hadapan Rasulullah yang saat itu sedang duduk di antara para sahabat. Duduknya tuh menunjukkan sebuah kedekatan gitu ya, Masya Allah. Lututnya berdekatan katanya, saking duduknya depan-depanan. Tidak berhenti di situ, keterkejutan sahabat-sahabat kemudian makin meningkat ketika pemuda itu bertanya, ya Rasulullah katanya, apa itu Islam? Kemudian apa itu iman? Kemudian apa itu ihsan? Gitu ya. Jadi kemudian Rasulullah, ini hadisnya panjang, Rasulullah menjawab Islam itu dikatakan dengan 5 rukun Islam itu ya. Jadi syahadat, salat, zakat, saum, haji gitu. Kemudian iman Rasulullah jawab dengan 6 rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitab, dan seterusnya. Dan ihsan Rasulullah jawab, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, ketahuilah bahwa dia melihatmu gitu. Nah, setiap si orang itu nanya dan Rasulullah menjawab, orang itu berkata, engkau benar. Berarti dia ngetes, ya kan? Soalnya dia tahu jawabannya gitu. Wah, kaget ini orang, para sahabat. Ini siapa? Setelah itu pergilah orang ini. Dan kemudian Rasulullah berkata, tahukah engkau siapa yang baru datang? Kami tidak tahu ya Rasulullah. Gitu. Rasulullah bilang, itu Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril ya. Kadang-kadang malaikat turun mengambil bentuk manusia gitu ya. Supaya pasti ada pelajaran tertentu gitu. Karena bisa juga datang dalam wujudnya yang asli tapi tidak dilihat banyak orang. Tapi begitu beliau Allah izinkan mengambil bentuk manusia, berarti ada sebuah pelajaran yang orang harus dengar gitu. Dan memang itu adalah pelajaran yang penting, kata Rasulullah. Itu Jibril alaihissalam datang mengajarkan kalian tentang ad-din gitu. Jadi ad-din, atau kita suka terjemahkan dengan agama, tapi terjemahan agama itu kadang sekarang jadi sempit gitu ya ininya. Padahal ad-din itu is a way of life. Tidak hanya, kalau agama tuh kita mikir hanya atribut-atribut ritual. Tapi sebenarnya setiap nafas kita adalah ad-din. Setiap detak jantung kita ad-din. Dan itu dibentuk oleh 3 pilar yang tadi Jibril alaihissalam ajarkan, yaitu
Islam, iman, dan ihsan. Kita akan elaborasi ini terus-menerus. Nah, pilar Islam ini berkaitan dengan aslama ini diantaranya. Nah, kalau kita lihat ya, pilar Islam. Jadi Islam itu dari kata aslama, berarti ketundukan, ada kepatuhan, tadi ya harus berserah diri. Kita tunduk dan patuh kepada zat yang maha masalahnya. Kalau kita tahu kita berpegang kepada zat yang paling bisa diandalkan, maka muncul kedamaian di situ. Ya kan? Kalau kita bertawakal kepada zat yang atau orang yang angin-anginan, nggak akan tenang. Maka kadang orang menerjemahkan Islam dengan agama damai gitu. Seharusnya dengan berserah diri dengan zat yang maha kuasa menimbulkan kedamaian. Dengan kata lain, ketidakdamaian hati kita, kekhawatiran, kegelisahan, itu adalah sebuah pertanda kita tengah menyandarkan diri kepada selain Dia. Pasti itu. Pasti. Itu konsekuensi logis dari ketika kita menyandarkan diri, menyandarkan harapan, menyandarkan keinginan kepada selain Dia. Karena itu very fragile. Hanya tunggu waktu dia gagal gitu. Kita untuk ini belajar pada seekor semut ya. Jadi ada kisah begini sahabat-sahabat, seekor semut. Sulaiman alaihissalam pada zaman itu beliau dianugerahi kemampuan untuk berbicara, ya, mengerti bahasa binatang. Tidak hanya binatang, semesta, jin, alam, iblis sekalipun gitu ya. Nah, jadi ceritanya suatu hari dia menemukan seekor semut gitu dan menimbun untuk persediaan musim dingin. Terus kata Sulaiman, udah aku ini aja, aku jaminkan deh gitu. Aku tabung semua kebutuhanmu gitu. Jadi Sulaiman bilang, kamu nggak usah kemana-mana, nggak usah nyari-nyari, pokoknya setiap hari aku simpan sebutir gula gitu ya di kandangmu, dibikinin kandang yang baik dan lain. Ya simpan gitu. Dan yang aneh, sekian hari diperiksa gitu, biasanya makanannya habis. Kan sudah dihitung, satu hari butuh berapa butir gula, katakanlah gitu ya. Setelah sekian lama, kok gulanya banyak yang sisa, katanya gitu. Dia tanya sama si semut itu, kenapa kok nggak dihabisin, kan saya sudah hitung gitu. Ya soalnya biasanya saya itu mengandalkan sama Allah, mencari makanan. Dan dia tidak pernah memberi telat gitu, atau kekurangan. Nah kali ini saya mengandalkan diri sama kamu, pada seorang nabi ya. Anda Sulaiman, tapi Anda seorang makhluk. Saya takut kapan-kapan kamu lupa, ya kan? Atau bisa mati atau apa. Nah, kemudian dia bersiap untuk itu, Masya Allah. Dia tahu, dia mengandalkan pada sesuatu yang rentan, gitu. Seekor semut. Ya, Masya Allah, di dalam khazanah tuh ya, makanya semut itu diberi nama ada surat tentang semut di dalam Al-Quran, gitu kan. Semut ini luar biasa gitu. Dulu juga waktu zaman Ibrahim sampai ada seekor semut diceritakan ketika Ibrahim alaihissalam dibakar, ya dibakar hidup-hidup gitu. Tapi kan kemudian apinya disuruh sama Allah dingin lah gitu. Tapi yang lucu ini dalam kisah Rumi kalau nggak salah, si semut itu datang menuju api membawa sebutir air di mulutnya. Terus diketawain sama yang lain. Jadi dialog ini di-capture ya, supaya jadi pelajaran buat kita. Padahal ini dunia binatang. Dia tanya, hai semut, ngapain kamu bawa api segitu? Air, lawang apinya, wow, sebesar itu. Kata semut, yang penting aku menempatkan diriku bersama di sisi Tuhanku gitu. Aku sedang menolong hambanya gitu. Sang semut tahu ini Nabi Allah. Jadi jangan sampai dia posisinya cuma nonton tapi nggak bantu. Jadi adabnya bantu ya, niatan bantu walaupun secara fisik yang kan nggak akan ngebantu sebenarnya kan. Setitik air tidak akan bisa memadamkan api sebesar itu. Tapi buat sang semut it doesn't matter. Yang penting ketika nanti di hadapan Allah Ta'ala, aku sudah bantu ya. Aku sudah bantu. Ya itu adab.
Kembali lagi ke adab. Jadi kalau adab itu dia trespassing ya, dia membongkar semua ini nih logika kita. Pokoknya logikanya kan nggak nyampe gitu. Nggak apa-apa. Yang penting adab saya sudah baik di hadapan Allah Ta'ala. Gitu. Itu suluk. Itu lama-lama suluk harus membangun rasa seperti itu. Jadi karena senantiasa ihsan, kita mencoba, Allah melihat saya nih. Walaupun hasilnya, jadi hasil tuh ya terserah Allah, tapi saya harus melakukan. Ikhtiar harus gitu. Nah, kembali ke aslamah ya. Tiang pertama itu Islam dibangun oleh 5 rukun Islam. Ini kan kita seolah-olah, ini udah khatam gitu ya, syahadat, sholat, saum, zakat, udah dikerjain. Betulkah? Kita coba telah satu persatu ya. Kalau kita lihat syahadat, ini kan karena kita tuh kebanyakan bukan mu'alaf ya. Jadi nggak ada momen ketika kita memutuskan, ya udah aku mau bersyahadat dan syahadatnya disaksikan orang, kemudian dalam sebuah suasana yang syahdu dan ya saya misalnya tidak mengalami itu gitu. Jadi ada perjalanan tertentu yang berbeda sama orang-orang. Tapi kita harus senantiasa mengevaluasi syahadat kita sebenarnya. Makanya dalam sholat kan selalu ada syahadat. Tapi kalau kita lihat ya, kalimatnya tuh serem gitu. Karena gini, auzubillahiminasyaitonirrajim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah gitu. Sebuah kalimat persaksian gitu. Syuhada, asyhadu Allah. Persaksian itu nggak bisa cuman di mulut. Aku bersaksi tidak ada Tuhan, tidak ada ilah selain Allah. Nyatanya, yang lebih mengontrol hidup kita, Tuhan, Allah, atau hawa nafsu kita. Nyatanya, kalau kita kekurangan gitu ya, butuh gitu, yang lebih kita andalkan itu deposito kita, tabungan kita, pinjaman dari orang lain, atau ke Allah dulu gitu. Itu kan halus sebenarnya sahabat-sahabat. Zaman dulu orang menyembah patung yang di luar tuh, Lata, Uzza gitu ya. Kalau sekarang orang, wah kita mentertawakan diri dan bilang saya nggak begitu. Ya, karena patung-patung zaman sekarang tuh adanya di dalam hati. Lata dan Uzza-nya di dalam hati. Namanya cinta dunia, cinta nama baik, ya itu patung-patung anak sapi emas yang zaman dulu disembah orang di luar itu sebagai sebuah cerita yang ditampakkan supaya dijentrekkan gitu kalau orang Sunda tuh supaya kita introspeksi deh, jangan nih saya menyembah selain dia gitu. Menyembah tuh bukan dalam arti ya selalu ya, tapi penyandaran hati kita, tawakal diri kita, kan itu semua tertampakkan dengan ujian. Gimana gelisahnya kita, takut matinya kita. Katanya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap sholat begitu. Begitu dikasih COVID, wah gemetar semua. Lah katanya hidupmu matiku untukku, kata Allah. Ya udah, terangkan aja, tenang aja. Kalaupun meninggal disyuhadakan, kata Allah begitu. Kalau ya wabah, Masya Allah gitu ya. Jadi tidak ada hal yang buruk dalam kehidupan itu. It's a matter of perception. Buruk, baik, kurang, lebih itu benar-benar persepsi ilusi dunia. Nah, agama membawa kita untuk melonjak keluar dari out of the box itu. Bahwa jangan hanya tertawan oleh fenomena lahiriah. You will never be happy gitu. Always, karena kita selalu punya ekspektasi yang berbeda dengan apa yang ada. Makanya agama membawa kita sebenarnya ke tahap the true happiness. Orang yang benar-benar happy. And it doesn't require anything sebenarnya. Just Allah sudah sediakan apapun yang kita butuhkan di saat ini. Nah, jadi kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani ya, bicara tentang syahadat tadi. Tauhid itu merupakan api bagi setan dan cahaya bagi orang yang bertauhid. Tapi bagaimana mungkin engkau mengucapkan la ilaha illallah bila dalam hatimu terdapat banyak Tuhan? Ini harusnya T kecil nih. Banyak Tuhan dengan T kecil. Nah,
Ini, segala sesuatu yang menjadi tempatmu bergantung dan yang engkau percayai selain Allah, dalam arti dia lebih percaya itu dibanding percaya sama Allah, itu adalah berhala. Jadi kita punya berhala apa enggak di hati? Kalau kita, berhala itu, kita bergantung betul sama itu. Gitu. Itu selain Allah. Dan percaya. Di dalam Al-Quran, itu disindir tuh. Orang yang namanya, jadi orang, dia punya ladang, dan ladang itu besok siap dipanen. Wah, kalau buah tuh udah, wah, sudah ranum. Dalam hati, besok kita pasti panen gitu. Tidur sudah gelisah karena besok mau panen. Dan kemudian Allah habiskan lahan itu dalam sekejap. Buat kita, itu bisa jadi pasangan kita yang terlalu kita cintai berlebihan, anak-anak yang terlalu kita banggakan dan harapkan gitu, dan senderkan bantuannya, ya, atau pekerjaan atau proyek kita, bisnis kita yang kita andalkan betul supaya itu menjadi sumber penghasilan penghidupan kita gitu. Nah, itu sebuah elemen-elemen halus yang kemudian menjadi bergantung kepada itu. Di tingkat spiritual, kadang kita bergantung kepada kiai gitu ya. Kiai kan bukan Allah, mursyid bukan Allah gitu. Kadang diuji gitu dengan sebuah peristiwa di mana oh iya ya, seharusnya saya hanya bergantung sama Allah Ta'ala. Jadi wajib buat kita semua ada dalam sebuah titik di mana di situ tidak ada pertolongan yang biasanya kita andalkan dia bisa langsung jawab gitu ya, nggak ada gitu. Nah itu hari Tuhan. Allah turun, disempitkan semuanya dengan kuasanya dan dia akan bilang, tunggu aku akan, I will be the one who do that, gitu kata Allah. Aku yang menyelesaikannya, tunggu. Cuman untuk melihat Allah yang menyelesaikannya, itu harus didiamkan dulu semestanya. Kalau enggak dia akan selalu tertambat pada sebab-sebab lain, sababiyah gitu. Tertawan di situ, Allahnya hilang. Maka didiamkan dulu semua, ditutup pintu-pintunya, sekian lama, sabar dulu, ya makanya harus sabar tuh gitu. Oh ini lagi Allah, oke dia akan hadir, dimatikan semua. Tunggu, dia akan hadir. Begitu dia hadir, kebuka pintu-pintu. Nah, kalau itu yang terjadi, maka solusi dari permasalahan itu bukan goal sebenarnya, tapi pengenalan. Dia hadirnya itu, wah itu kerasa di hati. Jalan keluar itu cuma efek samping dari kehadiran dari dia. Itu yang kemudian dinantikan oleh para pejalan. Dia kalau sering berada dalam situasi seperti itu, sahabat-sahabat, maka apapun yang terjadi, tenang aja, tenang, nggak akan binasa. Kita biasa berdialog dengan Allah Ta'ala ketika sempit, nggak ada yang lain yang dengerin. Dia menjawab betul. Kemarin tuh saya, aduh ya Allah, itu si Rumi anak saya hilang. Lagi di pasar sempat. Kan kita baru ada ini di berita tuh kan, ada pedofil, anak hilang gitu. Ya, saya kan begitu hilang, mana hilangnya hampir setengah jam gitu kan. Oh, itu deg-degannya. Terus hati kecil saya ini, anak ini ada gitu daerah sini, cuma saya belum ketemu. Oh, ini episode di mana semua ditutup. Itu ya, bener-bener kok bisa nggak ketemu gitu loh, pasar nggak besar. Itu kalau Allah bikin kita, saya ke sana, dia ke sini. Ya, jadi episodenya begitu. Jadi betul-betul, oh iya, oke, Allah ingin bicara nih. Allah ingin menunjukkan diri, Allah ingin datang. Ya diam, tunggu. Nah, yang susah ya bagi banyak orang itu diam. Maka dalam sholat itu ada tumaninah, jadi harus diam. Dari setiap episode diam itu nggak mudah, sahabat-sahabat. Itu makom tertentu ya dalam suluk. Diam. Mendiamkan hati, mendiamkan badan dulu, raganya tenang. Jangan gelisah, diam, duduk. Ini apa? Dalam diam itu suara dia akan lebih jelas terdengar. Diamkan suara hawa nafsu kita, gemuruh
kegelisahan didiamkan dengan zikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, makin lama-lama subside ya, suara yang lain, suara yang sejati akan keluar. Nah, you can apply this in any time. Gitu. Apapun, mau cari jodoh, mau menentukan saya terima pekerjaan ini atau tidak, saya mau pindah rumah apa tidak, memilih pakaian, memilih rumah, gitu ya, dan lain sebagainya. Coba selalu dialog dengan Allah Ta'ala, diamkan dulu masalahnya yang banyak bersuara itu hawa nafsu dan syahwat. Diamkan itu semua, coba dengar suara dia. Nah, kalau kita sudah terbiasa dialog seperti ini pentingnya apa? Suatu saat nanti di padang mahsyar, orang kata di dalam hadis gini, sampai ibu meninggalkan bayi yang disusuin gitu. Coba bayangkan. That chaotic, itu chaos sekali. Hari itu di mana semua orang panik, semua takut dan menyelamatkan dirinya masing-masing, sampai ibu meninggalkan bayi. Nggak kebayang kan? Kita ibu, sebagai ibu nih ada Teh Yeni yang punya bayi baru disusuin, manalah tega meninggalkannya. Tapi akan ada suatu saat di mana saking gempernya ya, saking itu hari menakutkan, bayinya pun ketinggalan. Di hari itu nggak ada yang bisa kita minta tolong. Rasulullah sampai berkata sama anaknya, saat itu anak gitu ya, sampai ke Fatimah, aku nggak bisa menolong kamu. Seorang Rasulullah, insan tertinggi, nabi tertinggi. Di situ kedekatan kita, keakraban kita sama Allah Ta'ala yang sudah dibangun, nampak di situ. Kalau kita dari sejak di sini di dunia yang masih, apa sih masalah ya, nggak biasa kita konsul sama Allah Ta'ala, di sana, wah, nauzubillah lebih susah lagi. Keluh lidah kita. Hati kita bebal. Karena nggak biasa denger dia, nggak biasa membangun sebuah komunikasi. Kalau setiap permasalahan di bumi ini, kita selalu mengandalkan hal yang lain, and it's okay, celaka sudah. Celaka, nauzubillah. Kita nggak lihat dia soalnya. Dia hadir. Begitu dia hati kita tidak terbiasa untuk berakrab-akrab dengan dia, itu waduh, jangankan padang mahsyar, di alam kubur saja, coba siapa yang bantu? Kebayang nggak? This is serious matter. Dan yet kita masih punya waktu nih. Masih ada nafas di sini. Dia setiap saat senantiasa hadir, cuma kitanya memandang kemana-mana gitu. Maka betul-betul ujian, kesempitan, sebuah rahmat dari Allah Ta'ala. Dia tuh cuma bilang, hey nih, lihat aku nih. I'm here to help you. Gitu. Karena selama ini kita berpegangan sama tiang-tiang yang rapuh, yang pasti hancur dan patah. Dan Allah tahu itu, dan dia ingin menyelamatkan kita. Cuma kitanya nggak ngeh gitu. Kitanya bodoh dan bebal dan terlalu dan tidak melihat dia. Karena kita mencari dunia semata, tidak mencari dia. Nah, jadi itu konsekuensi dari asyhadu alla ilaha illallah. Benar nggak? Tidak ada ilah di dalam diri kita kecuali dia. Makanya pengeringan dunia itu wajib. Ini ya, coba dilihat luar biasanya. Pilar Islam itu syahadat, dimulai dari pensaksian, harus membersihkan hati, tidak boleh ada ilah illallah. Kan kalimatnya aja udah asyhadu alla la ilaha illallah, bukan asyhadu Allah la ilaha illallah gitu. Jadi didahului dengan penegasian semua Tuhan-Tuhan selain dia, karena dia tahu setelah itu, nah ini urutannya ini benar-benar urutan dahsyat. Ujung-ujungnya nanti haji, gitu kan. Jadi haji itu rukun Islam terakhir. Kenapa? Kata Rasulullah, al-hajju arafah. Jadi di haji nanti, wah semoga ya kita bisa umroh atau haji bareng suatu saat, amin. Puncak dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Tuh, wukuf itu udah diam tuh. Wakaf, wukuf. Al-mawaqif, diam itu susah loh
Jangan salah, orang tuh cenderung berespon gitu, responsif terhadap sesuatu, cenderung langsung. Tapi diam, that's another level. Kita mesti belajar untuk diam. Kalau ada sesuatu, diam dulu. Diam. Jangan langsung ambil kesimpulan, jangan langsung ambil keputusan, diam dulu. Di diamnya itu, nah nanti keputusan, solusi yang timbul akan lebih jernih dari dia. Jadi al-hajju arafah kata Rasulullah. Jadi haji itu adalah pengenalan diri. Kenapa itu di padang Arafah bukan hutan rimbun? Ya, itu simbol dari pengeringan dari dunia. Hanya dengan itu kita mengenal diri. Hadisnya yang lain adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal jiwanya akan mengenal Robnya. Nah, kita tahu dari pertemuan sebelumnya, ini semua adalah bicara tentang, karena kita sedang diberi kurikulum dulu ya, di alam alastu, ingat surat Al-A'raf ayat 172, Allah Ta'ala bersaksi gitu ya, alastu birabbikum, kan? Apakah, am I not your Lord? Apakah aku Tuhanmu bukan? Dan kita semua bilang, qala, bala syahidna. Masuk ke dunia, mulai dari alam rahim di dunia. Nanti begitu meninggal jasadnya, jiwa kita lanjut ke alam barzakh lagi, ditanya sama malaikat, dites, man robbuka, siapa Robmu? Tapi kita tidak akan pernah mengenal siapa dia kecuali diri kita kenali. Karena dia begitu luas ya Allah Ta'ala itu. Titik mengenal dia hanya bisa dari titik kita masing-masing, sahabat-sahabat. Jadi artinya apa? Kita mengenal Allah Ta'ala melalui takdir yang dia hadirkan dalam diri kita. Itu harus dibaca itu, album zaman dulu. Memori-memori, buku catatan. Kenapa saya bertemu dia saat itu? Kenapa sempat broken heart gitu? Kenapa sempat belok ke sini, ke situ? Baca deh. Di situ dia berkata-kata. It's like a piece of puzzle. Ya, disusun, dia membentuk suatu image atau suatu simbol. Dia berkata-kata kepada kita, memperkenalkan dirinya dengan spesifik. Setiap orang beda. Amazing ya. Makanya kata Rasulullah, jalan kepada Allah sebanyak jalan hamba-hambanya. In that case, kita nggak punya sama sekali tempat untuk judging orang lain. Kenapa dia begitu? Kenapa rumah tangganya gitu? Kehidupan orang lain kita nggak tahu. Diri sendiri aja sudah fokus ya. Diri sendiri sudah susah kita membacanya, apalagi membaca kehidupan orang, apalagi selebritis yang nggak kenal gitu ya. Nah, anyway, slide terakhir. Jadi untuk mengenal Rob kita adalah membaca kitab diri, karena itu yang Allah beri. Selain kitab diri adalah kitab lingkungan, itu perpanjangan dari kitab diri kita. Nah, kadang sulit untuk membaca, maka butuh Al-Quran, jelas gitu. Kalau dilihat dari rukun iman, sahabat-sahabat, iman pada Allah, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, hari akhir, qada-qadar. Itu yang 5, Allah, malaikat, nabi-nabi sudah kita tidak temui. Hari akhir masih jauh. Juga qada-qadar sulit untuk dibaca. Jadi yang 5 itu gaib. Satu-satunya yang bisa punya akses kita adalah ini, kita Al-Qur'annya jelas, kitabnya bisa dibaca, dia adalah mukjizat tertinggi, mukjizat terbesar, maka buktikan mukjizatnya ada di mana. Itu. Nah, selain baca Al-Qur'an adalah dengan sholat. Dulu Rasulullah SAW mendapat perintah sholat setelah melalui sebuah proses Isra dan Mi'raj. Wah, ini simbol yang luar biasa. Isra, Mi'raj. Jadi berjalan dulu di muka bumi, kemudian dia Mi'raj. Ini ada cerita menarik itu. Jadi titik di mana Rasulullah Mi'raj, itulah titik yang sama yang dilihat oleh Jacob ya, Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub suatu saat tertidur melihat di langit ada malaikat naik turun di lintasan antara bumi dan langit. Jadi di situ dikatakan perlintasan malaikat. Jadi turunnya itu di aksis itu tuh malaikatnya. Di titiknya Rasulullah Mi'rajnya di situ. Konon titik yang sama itu dulu ketika Adam alaihissalam
Jadi Allah perintahkan malaikat mengambil tanah yang terbaik dari muka bumi, dikatakan dari 4 penjuru, dan kemudian adonan tanah itu disimpan di titik itu, Jacob's Ladder kalau di Alkitab, di tempat naik turunnya malaikat di situ. Karena malaikat itu penghuni alam malakut ya, dia punya radiansi tertentu, jadi dia terberkahi tuh si tanah itu. Nah, sahabat-sahabat, buat kita implementasinya adalah tangga ke langit kita itu ada di titik bumi di mana kita berada gitu. Jangan mimpi atau jangan punya ilusi kita akan bahagia dengan memakai pakaian kehidupan orang lain. It's a disaster. Gitu. Kunci kebahagiaan adalah ketika kita menerima diri kita apa adanya. Karena dari situlah tangga-tangga ke langit berada. Di situ mi'raj kita gitu. Yang kita coba bangun di dalam sholat. Jadi sholat dikatakan adalah tiang dari ad-din, coba bayangkan. Kita bicara tadi kan, ad-din itu dibangun oleh pilar Islam, iman, ihsan. Dan itu semua dibangun kembali ke sholat. Saya bersaksi sahabat-sahabat, kehidupan saya banyak berubah ketika saya memperbaiki sholat saya. Itu ada hadis Rasulullah, siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala, ya, diperbaikilah hidupnya. Betul-betul. Saya mencoba memperbaiki sholat duha, memperbaiki sholat supaya di awal waktu, mencoba memperbaiki wudhu, baca-baca hadis yang berkaitan dengan wudhu dan lain sebagainya. Ternyata betul, kalau kita jalan mendekat sama dia, dia lari. Yang dia beri, aduh, tidak sepadan dengan upaya secuil kita. Gitu. Tapi dia benar-benar responsif. Jadi apapun ya keadaan kita hari ini sahabat-sahabat, apapun kerungsingan hidup, apapun tantangan kehidupan di depan, please never give up gitu ya. Kuncinya sebenarnya dia ingin memancing kita untuk kembali kepada dia. Karena begitu dia yang hadir, pemahaman kita berubah 180 derajat terhadap semua semesta kehidupan. Jadinya semuanya indah aja. Walaupun tidak mudah, iya nangis gitu ya, bahwa makan hati gitu. Tapi itu semua kita terima sebagai bagian dari alhamdulillah. Karena yang merasa sakit hati itu sebenarnya bukan diri kita, tapi hawa nafsu yang tengah dilebur oleh takdir kehidupan. Karena takdir kehidupan itu suci dan dia bersifat mensucikan bagi yang ikhlas dan sabar. Gitu. Kita lanjut dengan sharing session. Silahkan kalau ada yang mau raise hands atau ya berbagi pengalaman. Silakan nih, atau lewat chat, silakan. Siapa yang mau? Oh, ini, sebentar, ada yang masuk dari Mas Dimas. Bagaimana pandangan Ibu dengan orang yang memiliki permasalahan diri yang tidak dapat selesaikan dengan zikir, kemudian memeriksakan kesehatan pada psikiater? Misal, konteksnya ada orang yang mengalami suatu hal yang membuatnya tidak bahagia karena sebuah masalah. Dia sudah mencoba untuk berzikir, beribadah, tapi tidak mendapatkan ketenangan. Wow, ya saya sih pikir pertanyakan zikir dan ibadahnya ya. Because if you cannot heal that with the zikir sama ibadah, jadi gini, mungkin ada aspek ilmu yang kurang, Mas. Jadi, soalnya zikir kalau tidak diikuti dengan ilmu, dia cuma zikir hambar ya, alhamdulillah, atau astagfirullah, tanpa paham dia apa yang, nah gitu loh. Kadang saya juga kan, misalkan ada ya, ibu saya tuh suka datang ke ulama-ulama apa gitu ya, ini terus dikasih lembar kertas, ini Bu, baca ya zikir sekian ratus kali. Oke, that's good gitu. Tapi orang tuh butuh paham sebenarnya. Dia baca bahasa Arab yang dia pun nggak paham artinya, walaupun Allah Maha Pengasih ya, kadang dikasih juga sih yang dia minta gitu. Tapi in the end, orang tuh butuh paham. Jadi kenapa tidak seolah tidak menyelesaikan zikirnya? Yang dipertanyakan ini zikir itu tidak sekedar di lisan,
Bahkan zikir itu ada zikir di hati ya, ada zikir dengan perbuatan gitu ya. Kalau di ilmu Hindu tuh ada yoga tuh ada dua, jadi yoga dharma, yoga yang diam, ada yoga yang dengan kita beraktivitas. Jangan salah, seorang ibu ya, itu tuh ngurus anak, coba tuh Tayanian anaknya 4 ya teh, 4 apa 5 nih, I lost count. Ganti popok itu aduh seharian ya, apalagi kalau lagi zaman lockdown begini ngurusin apa PR-nya itu kan seharian. Zikir itu kalau niat ya, zikir dengan kalau niat di awal harus niat bismillah, dengan harus bismillah dia. Itu kita walaupun sedang ya kita lagi pikiran kemana tapi itu untuk Allah Ta'ala, itu zikir ya. Jadi ketenangan itu jelas kata Allah Ta'ala, illa bizikrillah ala tatmainul qulub, hanya dengan berzikir ketenangan ada. Jadi begitu ketenangan tidak didapat, yang dipertanyakan zikirnya, kualitasnya. Maka butuh ilmu di sini Mas ya. Jadi untuk ini Mas Dimas dielaborasi, karena orang tuh betul-betul butuh mengerti, butuh paham. Kalau udah paham, dia akan lebih mudah mencernanya gitu. Walau alam, boleh ditanyakan lagi ya kalau masih mengganjal. Dari Mbak Erma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita meminta doa kepada orang lain? Misal suka ada obrolan, mohon doa, ya tentu saja boleh. Tentu saja boleh. Dengan sebanyak orang, banyak itu sebuah adab yang mencerminkan sifat kita rendah hati gitu ya. Karena kita butuh, itu indahnya kita punya masyarakat berjamaah gitu. Mohon doanya sahabat-sahabat, misalkan besok anak saya mau lahiran misalkan dan lain sebagainya. Ya, betul. Kita tidak pernah tahu doa mana yang diterima itu. Ada cerita nih lucu, bukan lucu sih. Boleh skeptis menanggapinya, tapi karena kita konteksnya bicara tentang doa ya. Konon gitu. Dulu itu ketika kita sedang perang ya, Indonesia tuh perang melawan Jepang kalau nggak salah. Susah tuh kan mencapai kemerdekaan itu. Ada seorang soleh gitu ya, yang berdoa gitu. Itu sehari sebelum peristiwa Pearl Harbor. Ya, kemudian itu yang membuat tentara Jepang mundur. Katanya gara-gara doa satu orang itu tuh negeri kita merdeka gitu. Walau alam gitu ya. Orang yang saya sampai sekarang lupa namanya, mungkin Kiai S gitu ya. Tapi orang, nah kadang itulah kita tuh nggak pernah tahu gara-gara doa seseorang yang bahkan kita tidak kenal dan mungkin dia tidak pernah tahu memberitahukan dia mendoakan kita. Justru itu doanya yang diterima. Jadi walau alam. Boleh tentu saja. Ya. Oh ini ada satu slide lagi yang mau saya tunjukkan nih, karena kita bicara tentang, ini menarik ya, kita bicara tentang Isra Mi'raj. Jadi bumi yang kita pijak itu modal betul menemukan tangga ke langit gitu. Nah, masih ada waktu 10 menit nih. Jadi kalau kita bicara bumi, itu Hippocrates ya, Aristoteles bilang ini ya, jadi ada 4 komponen pembentuk bumi kan. Ada earth, water, air, and fire gitu. Yang menarik ini adalah sebuah gambaran jasad. Kalau dalam struktur insan, jasad kita itu adalah gambaran ya, bayangan dari jiwa. Jadi kalau digambarkan diagramnya itu seperti piramid, yang satu adalah inverted pyramids, dan kemudian ketemu di satu titik. Nah, titik ini adalah qalb, gitu. Ya, jadi di diagram lain seperti ini jiwa, jasad, ini qalb. Tapi ini panjang, kita bahas pertemuan mendatang deh ya. Ini ada lagi yang bertanya. Siapa ini? Oh iya. Iya Mbak Wulan, namanya Kiai
Samdi yang barangkali walau alam. Ceritanya tidak saya dapatkan secara langsung soalnya. Nah, jadi ini untuk bahan untuk berikutnya adalah tentang kolb, karena ini kita mengenal dia lewat ini. Hadis kursinya, bumi dan langitku tidak sanggup memuatku, tetapi kolb seorang hamba mukmin yang salih yang dapat memuatku, katanya begitu. Satu lagi barangkali sahabat-sahabat ada yang mau berbagi, silahkan. Ini saya mau ngecek si Mbak Ayu nih, Mbak Ayu. Assalamualaikum, Mbak Ayu. Halo, 1, 2, 3. Mbak Ayu. Bisa bicara Mbak Ayu, bisa di-unmute? Oh, lagi sibuk dia lagi ya. Iya. Mbak Andi silahkan di Makassar nih ya. Bisa di-unmute, Mbak? Halo, Teh. Ya. Oh, Mbak Ayu sudah masuk. Iya, silahkan. Gimana nih perkembangannya? Aduh, punten, Teh. Perkembangan... kemarin kan heboh tuh. Ada penggantian dosen pembimbing. Ya, alhamdulillah udah ganti. Oh, udah official. Udah Terus? official. Cuma memang tantangan berikutnya adalah cari dosen pengganti yang memang ekspertis di bidangnya. Gitu. Tapi ya sih, pelajaran yang saya ambil, kalau tenang memang jawabannya itu selalu ada gitu. Terus pasrah gitu. Gitu. Pasti disodorin gitu jalan keluarnya. Cuma memang kalau yang masalah itu sih alhamdulillah udah kelar. Ada masalah apa lagi nih? Memang kadang enggak kalau. Oh, enggak. Kadang, soalnya kalau masalah itu sih berarti kan ada implisit ada masalah. Bukan. Kadang dalam kehidupan itu tidak bisa membedakan antara pasrah dengan dengan malas. Pasrah dengan berserah diri gitu. Pasrah tuh kadang-kadang kayaknya nggak ada effort gitu ya, padahal nggak juga sih. Ya. Iya. Kan kemarin gini, buat sahabat-sahabat yang mungkin ini harus diupdate, jadi Mbak Ayu tuh ada sempat dalam sebuah kondisi di mana sangat dilematis ya. Ini Mbak Ayu ini seorang student ya, PhD S3 di Leiden, sahabat-sahabat. Ini kan beasiswa ya, kan ini berkaitan dengan kalau beasiswa habis gimana, terus kita kejar waktu ya, ternyata di ujung-ujung si dosen penggantinya harus diganti gitu. Aduh, waktunya tambah lama, nggak stres tuh kan ya. Nah, itu gimana mengawati itu gitu. Kemarin tuh kan sempat heboh, ternyata bagaimana Allah memberi jalan keluar. Gimana? Iya, awal-awalnya sampai sempat mikir, saya tuh kan tipikal orang yang cepat putus asa gitu kan. Terus nggak kelihatan nih Mbak Ayu. Kita semangat deh. Iya, terus ya kemudian ya kuncinya satu sih, ya pasrah itu terus berserah diri lah ya. Di sini kan kita ini konteksnya aslama nih, biar pakai term Quran harus aslama. Terus dan iya, tapi proses berserah diri juga nggak gampang karena kita tuh sebagai manusia kadang-kadang kan kudu iya jadi kita selalu menganggap bahwa kita selalu punya solusi atas segala sesuatu gitu. Itu ngelawan ego juga sih. Tapi terus kemudian ya itu dengan masalah itu saya kayak merasa nggak punya kekuatan apa-apa, ya udahlah tinggal ambil sajadah, sholat. Nah, terus doa. Itu doanya emang beda sih dengan doa kalau lagi nggak ada masalah. Itu doanya bukan betul, doa yang ya? hambar ya. Jadi doa kalau lagi dikeringkan tuh beda ya. Kalau lagi basah beda. Nggak khusyuk gitu ya, banyak distraction. Tuh. Lewat aja loh hatinya benar. Tuh, testimoni nih. Bener, sama. Sama, tapi pengenalan terhadap Allah. Dia ini Allah sedang mengenalkan dirinya nih, Rabbul Alamin lewat asma-asmanya.
Apa yang beda? Oh iya ya, ternyata apa tuh buat Mbak Ayu ada recognition like, apa? Apa ya? Intinya selalu ada. Selalu ada. Jadi Allah nggak pernah ninggalin toh? Iya, cuma Ya. kitanya aja yang ninggalin aja. Pede banget ninggalin. Iya. Ya, soalnya loh, kita hidup di society barat yang kalau kita lihat orang sholat gitu ya, sujud-sujud, kamu ngapain? Aneh banget gitu ya, menyembah apa sih gitu? Emang butuh gitu kan? Toh kita bisa hidup, nah itu tuh, ya emang. Jadi buat kita Tuhan yang kita sembah itu harus benar-benar hidup. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, aku tidak akan menyembah Tuhan yang tidak aku lihat gitu. Karena buat sebagian besar kita it's absurd gitu, atau gaib atau Tuhan itu apa sih gitu. Itu pun harus dipertanyakan tuh, la ilaha illallah. And kita dalam apa ya, a journey of knowing gitu semua. Iya. Oke, jadi harus tambah regret, harus tambah tegap nih ya. Iya, betul. Makin bahwa kita punya backing yang sangat kuat gitu. Jadi tuh. Jadi kalau kita tahu dia tidak pernah, he never failed us, ya kita kembali lagi. Gitu ya, Mbak. Betul. Dan ini belum selesai ya? Belum. Nanti kita testimoni lagi kalau besok udah mau wisudaan. Amin. Udah wisuda pun ada lagi tuh, terus aja gitu. Iya. Terus sampai mati memang harus begitu. Karena ya selama kita masih hidup ya, selalu jangankan hidup di alam barzah berikutnya, itu pun masih tentang pengenalan terhadap dia gitu. Yang hebat sekali. Aduh, ya udah seneng, udah rada lega deh kalau tahu kondisinya sudah. Ya pastilah Allah selalu ada gitu ya. Aku lebih dekat dibanding urat nadimu, kata Allah Ta'ala. Cuma kita yang suka jarang minta gitu aja. That's a common pitfall buat orang. Kita jarang minta. Kalaupun minta, abal-abal mintanya ya. Jadinya ya tergantung upaya kita gitu. Kan? Ingat yang itu loh, seorang yang broken heart, dia protes sama Tuhannya. Tuhan, hatiku hancur berkeping-keping Tuhan. Katanya engkau akan bisa memperbaiki hatiku. Terus kata Tuhan, ya how can I mend your heart where you don't give me all your pieces gitu. Gimana saya bisa memperbaiki hidupmu kalau sebagian kamu pegang, sebagian dikasih. Itu kan nggak bisa pernah utuh. Jadi kalau mau Allah memperbaiki kehidupan kita, give all the pieces to Him. Semuanya bagian. Jangan ada satu pieces itu yang jadi bolong tuh gitu. Yang kita sembunyikan, ini bagian ini membuat aku, bagian ini buat akalku, bagian ini. No, semuanya. Itu aslama. Makasih Mbak Ayu ya. Let's keep in touch. Ya, sama-sama. Iya, ini ada pertanyaan terakhir nih. Mbak Indri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita bisa tahu bahwa doa yang kita panjatkan itu sebuah permohonan sebagai hamba, atau kita ngatur-ngatur Allah gitu ya? Ya ini hal yang halus sekali, halus. Tapi ginilah, semua orang tuh berjenjang. Kita harus jujur kalau berdoa. Walaupun mursyid saya bilang pada awalnya doa yang paling baik itu istighfar aja banyak-banyak. Istighfar, jangan minta. Kalaupun mau minta, kalau kata Ibnu Athaillah, minta sesuatu yang memang itu Allah perintahkan untukmu. Misal, Allah perintahkan kita untuk jangan takut kepada selain aku, kata Al-Quran ya. Minta, ya Allah, jangan biarkan hatiku takut kepada selain engkau. Jangan kepada si profesor itu. Jangan kepada ketakutan nggak dapat jodoh misalkan. Jangan kepada ketakutan mati. Jangan kepada ketakutan nggak bisa lihat anak-anak wisuda dan lain sebagainya. Itu ketakutan pada selain Allah. Minta. Atau minta karena perintah sabar, tawakal itu dalam Quran. Misalkan, ya Allah, saya mohon hati yang sabar, hati yang tawakal, hati yang bersyukur. Nah, itu permintaan yang terbaik gitu, kata Ibnu Athaillah. Itu permintaan yang terbaik karena apa yang Allah perintahkan. Tapi tuh kita punya keinginan, ya nggak apa-apa, minta aja gitu. Seorang sufi pernah bilang gini, mintalah kepada Allah bahkan sekadar minta garam untuk makananmu.
buat kita garam kan, wah garam murah banget gitu ya, jarang minta garam, nggak pernah gitu. Tapi itu adab. Ya Allah boleh saya. Nah jadi biasakan meminta. Ya kapan itu ketika kita mengatur-ngatur Allah, nanti hati akan tahu ya mana yang kita maksa. Memang ini it's a good point Mbak. Jadi hati-hati ya kalau kita meminta sesuatu merengek-rengek. Meminta sesuatu yang bukan Allah perintahkan. Misalnya, ya Allah, jadikan saya dapat pekerjaan itu, ya Allah, kalau enggak, ya Allah, gitu. Jadi ada permintaan, katanya, kalau direngek-rengek begitu, Allah kasihnya dilempar gini, udah, ambil. Kalau kita tuh sama anak tuh ya, udah nggak boleh, ya udah, ambil. Jatuh deh, gitu, misalnya, nauzubillah. Atau ada keterangan lain menyatakan gini, hati-hati kalau mau minta, kalau kita ngoyo banget itu ngebet, dan kita nggak paham tuh sebenarnya permintaan itu baik apa tidak. Allah bisa mengizinkan selain Dia mengabulkan. Bisa jadi di alam lain gitu, alam jin misalkan ya, nauzubillah, atau ya tiba-tiba datang terus kita seneng. Jadi hati-hati, pengabulan suatu doa itu kadang-kadang sebuah kejatuhan. Makanya kalau kata Ibnu Arabi, makanya sebenarnya utamakan untuk tidak menerima gitu doa. Jadi kadang karena doa yang kita kabulkan penuh dengan hawa nafsu gitu. Aduh ini nanti jadi bingung ya, karena begitu banyak khasanah dalam agama ya. Tapi intinya Mbak, minta aja. Karena dalam meminta itu kita sedang membangun sebuah keakraban dengan Allah Ta'ala. Nanti akan mulai diajari bagaimana cara meminta yang baik sesuai dengan perkembangan jiwa kita. Gitu. Kata Allah, hambaku yang tidak meminta itu sombong gitu loh. Ya, jadi karena dia nggak lihat Allah, gitu, seolah-olah semuanya dia pakai gitu kan. Kayak kita nggak sopan lah masuk ke rumah orang, punya orang semua dipakai. Kita ini memakai raga ini, kehidupan ini semua dipinjami sama dia, tapi nggak pernah minta izin. Nah, itu sombong namanya. Atau nggak tahu diri. Nauzubillah. Insya Allah berikutnya kita akan bahas tentang ini ya, slide ini. Ini menarik sekali. Karena ini khazanah agama tentang qalb dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat sahabat-sahabat. Terima kasih untuk silaturahminya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri sesuai dengan hadis Rasulullah. Akhiri dengan doa akhir majelis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Hatur nuhun Teh Tessa. Hatur nuhun Teh Lin. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Tessa. Wabarakatuh semuanya. Tessa, kira khair.